Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melty Amrus. Saya akan memaparkan praktik baik pembelajaran saya di kelas. Di era digitalisasi yang terus berkembang, integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi sangatlah penting. Metode pembelajaran konvensional yang bersifat satu arah kini dianggap kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang semakin beragam dan dinamis. Sehingga ini memicu para guru untuk mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi edukatif dan multimedia interaktif. Saat ini saya mengajar fisika di SMA Negeri 1 Gunung Talang, kelas 10 fase E. Salah satu inisiatif strategi saya dari pembelajaran konvensional dengan metode ceramah adalah dengan menggunakan media interaktif, seperti dalam materi fisik global, fisika pemanasan global dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan harapan media ini menjadi inspirasi dan memicu peserta didik agar mampu mengeluarkan ide-ide kreatifnya, berkarya berkolaborasi dalam memahami konsep materi pelajaran sesuai kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat menghasilkan kreasi media karya yang berdiferensiasi. Tantangan utama yang saya hadapi diantaranya mengakomodasi keberagaman peserta didik di dalam kelas. Saya harus mampu memfasilitasi ide-ide kreatif mereka dan membimbing mereka agar mampu menghasilkan kreasi yang menarik, baik memanfaatkan teknologi ataupun lainnya untuk sampai ke tujuan pembelajaran. Sebab tantangan yang dihadapi ini dilatar belakangi karena beberapa kondisi sebagai berikut. Rendahnya motivasi belajar peserta didik untuk mencari dan mempelajari sendiri materi pelajaran karena disibukkan dengan kegiatan bermain gadget. Kemudian juga media pembelajaran yang saya gunakan masih bersifat satu arah dan belum menarik perhatian peserta didik, belum melibatkan mereka dalam pembelajaran dan belum mampu mengakomodir kebutuhan pelajar peserta didik yang beragam. Dan juga materi pembelajaran tentang pemanasan global ini juga sangat mendukung untuk aksi nyata peserta didik untuk memudahkan pemahamannya. Berdasarkan kondisi inilah memicu saya untuk mampu menemukan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Sebab peserta didik saat ini tidak bisa lepas dari penggunaan handphone yang sudah menjadi kebutuhan dan ketagihan. Sebagai guru inilah yang perlu kita pahami dan mencari solusi. Sebagaimana kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu anak tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Yang saya lakukan dalam menerapkan inovasi ini adalah yang pertama, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat mata pelajaran fisika. Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif. Untuk asesmen non-kognitif sudah dilakukan secara kolektif oleh sekolah di awal tahun pembelajaran. Kemudian dari hasil asesmen diagnostik ini didapat bahwa gaya belajar auditori, visual, kinestetik, visual auditori, dan juga auditori kinestetik. Sedangkan untuk asesmen kognitif saya lakukan dengan tes kesiapan belajar peserta didik pada materi pemanasan global dengan quizzes. Kemudian membuat media pembelajaran interaktif. Untuk media ini saya membuatnya menggunakan aplikasi Canva di dalam media interaktif. Kemudian berisi konten dan materi pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Materi dari nyanyian, dari video, dan juga dari komiks. Menyajikan materi melalui media interaktif, maka berikutnya pada tahap brainstorming, peserta didik dibagi secara per kelompok menurut kesiapan belajarnya. Pengelompokan ini berdasarkan hasil asesmen kognitif. Yang kelompok pertama adalah semua anggotanya yang sudah paham dengan materi prasyarat. Kelompok kedua yang paham sedang, kemudian kelompok ketiga kurang paham. Namun dalam prakteknya untuk materi ini hanya dua kelompok, yaitu kelompok kategori pertama dan kategori kedua. Kelompok ketiga tidak ada peserta didik yang belum paham betul dengan materi prasyarat. Aktif yang sudah difasilitasi oleh guru, maka ini juga memicu kreasi mereka untuk menyampaikan materi
melalui media yang dibuat masing-masing dan menambah pemahaman mereka. Apalagi dengan bakat dan minat yang bisa berkembang melalui pembelajaran fisika. Pada tahap media kreasi, pada kegiatan ini menghasilkan produk sesuai dengan kemampuan kelompok masing-masing dengan membuat media interaktif dari PPT yang sudah menggunakan simbol-simbol yang berisi penjelasan materi seperti apa yang disajikan oleh guru sebelumnya, bahkan sampai memberikan pertanyaan-pertanyaan kuis kepada teman-temannya, sehingga ini membuat pemahaman materi mereka lebih mengerti. Ini adalah kelompok yang beberapa anggotanya dengan kemampuan belajar sedang. Kelompok ini melakukan tahapan dengan membuat suatu media untuk menjelaskan materi yang dipahaminya. Media yang dibuat dengan Canva, poster, menggambar, dan pembuatan video lainnya. Pada akhir pembelajaran dilakukan refleksi dengan menggunakan Jamboard untuk mengetahui perasaan mereka dan antusias mereka terhadap pembelajaran. Demikianlah paparan singkat dari praktik baik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Semoga menginspirasi teman-teman guru lainnya. Baresolo lama rasanya dimakan jo sambalado, guru harapan muridnya untuk membimbing masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.